saya kan dilahirkan dari ibu yang beda. Ya. Kehidupan saya di Jakarta, dia di Bali. Terus lingkungan dia hidup juga beda Berbeda. dengan saya. Makanya pernah gini, kok orang Hindu nggak pernah sembahyang ya? Gitu. Sembahyangnya cuma hari raya aja. Nah, terus saya ketemu sama Pak Mangku nih. Pak Mangku, emang orang Hindu sembahyangnya cuma hari raya aja? Kamu kalau soal sembahyang, lakukan kalau memang hati kamu niat. Ya. Jangan disuruh. Disuruh baru kamu lakukan, itu adalah terpaksa. Terpaksa. Gitu. Nah, iya, Nah benar. itu. Mudah-mudahan semua para dharmika yang istilahnya tadinya nggak mau ke Minder. pura, minder ke pura, ayolah. Karena dia mengaku aja agamanya Hindu. Tapi nggak ke jalan. pura aja malas. Apalagi kalau ada rainan gitu. Yuk ntar malam nih purnama. Mari kita datang berbondong-bondong untuk ke pura. Jangan takut untuk datang ke pura. Karena pura itu adalah tempat segalanya untuk kita berkreasi. Untuk tambah lebih baik dalam segala hal. Menjadi Hindu itu gampang kok. Tidak ribet. Tidak ribet, tidak susah, tidak sulit. Betul. Om Om Swastiastu, Swastiastu. Honglun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel masih di bumi Banten. Saat ini tetap ditemani ibu-ibu cantik lah, ya kan? Dari saya jadi yang paling ganteng. Paling ganteng. Nah, untuk sementara. Paling ganteng. Nah, terima kasih Bu Rohana, Bu Endang. Ya, kita ketemu lagi. Nah, menarik cerita perjalanan hidup Ibu berdua nih, luar Yes. biasa lah. Menginspirasi bagi saya pribadi ya, termasuk untuk pasti tentunya sahabat Mandala Channel dan umat Hindu se-Nusantara. Nah, kali ini kita ngobrolan santai nih. Jadi nggak usah serius-serius, Ya. Kita bicara bagaimana terkait dengan kehidupan Ibu ya setelah menjadi seorang Hindu, kemudian aktivitas di keluarga dan di masyarakat dan tentunya di pura. Nah, kadang kan banyak orang yang ada rasa minder ya, kurang percaya diri. Apalagi Ibu berdua kan notabene bukan dari Bali, kemudian masuk ke komunitas yang mayoritas Bali. Tentunya kan budaya berbeda, ya kan. Kemudian gaya hidup pasti berbeda. Ya kan? Nah, kita kurang lebih nanti ke arah sana. Nah, mungkin dari mana dulu nih? Bu Rana dulu lah ya, di pinggir dulu. Ya, silakan. Nah, Bu Rana, akhirnya kan dari perjalanan Ibu ya, masuk Hindu bukan karena pernikahan, kemudian akhirnya menikah dengan mantan pacar yang berkali-kali. Iya, betul. Nah, setelah berumah tangga, problem apa yang ditemui dalam kehidupan? Nah, kalau ketika berdua dulu ya, belum punya anak, kurang lebih apa yang menjadi permasalahan? Pertama yang paling dominan perbedaan. Oke. Iya. Perbedaan dalam kehidupan. Pernah suatu hari itu kejadian. Saya sudah masak. Kok ini masakan saya nggak dimakan? Oke. Ya, terus saya suruh makan, dia diam. Saya nggak tahu sebenarnya ada apa nih. Akhirnya saya ngomong lagi, makan dulu lah mas, gitu. Tapi diam. Kebetulan itu hari Minggu. Dari hari Sabtu saya masak, nggak dimakan Nggak juga. Minggu juga nggak dimakan. Ya ada apa gitu. Dia pakai pakaian sembahyang terus. Oh mungkin nanti habis sembahyang kali gitu. Habis sembahyang saya suruh makan, nggak mau makan juga. Akhirnya saya puncaknya di situlah nangis. Nangis saya, kenapa nggak mau makan gitu. Emang benar saya gituin. Kalau perbedaan itu pasti akan memicu sakit hati gitu, saya gituin. Padahal lagi puasa ya. Bener gitu. Saya nggak tahu kalau suami saya itu puasa. Iya, tapi Puasa dia dan diem mono aja. ya, mono berat. Iya. Ternyata dia berata benar. Dari situ saya pahami, oh dia ngomong gini, kamu ngapain nangis katanya.
Akhirnya dia batal Ah. tuh. Tadinya dia nggak mau ngomong kan. Kamu kenapa nangis gitu? Saya kan nyuruh makan dari kemarin, kenapa nggak makan-makan gitu? Saya lagi puasa. Aturan kamu bilang kalau kamu lagi puasa, saya nggak tahu gitu. Itu perbedaannya. Ya. Ternyata antara kami bukan perbedaan yang sangat mencolok, hanya miskomunikasi. Miskomunikasi, Ya. betul. Dari situ saya pahami. Terus ada lagi yang perbedaan lagi yang lebih mencolok. Kalau orang Bali itu apa-apa itu kan nggak bisa dicampur, terutama ember, masalah ember. Ya. Nah, saya mencuci baju. Ember, semua ember saya anggap kan namanya Sama ember aja, untuk hanya wadah, sama lah ya. aja. Kalau dia itu beda. Saya pakai ember yang bekas untuk ngepel, saya pakai untuk nyuci. Saya dimarahin. Kamu gimana sih katanya? Udah tahu itu ember bekas ngepel, kenapa dipakai untuk bilas gitu? Itu nggak bisa. Oh, dari situ perbedaan-perbedaan seperti itu jadi harus saya pelajari. Ya. Ternyata memang saya ambil tarik garis lurus, saya harus bijaksana nih. Nggak harus jadi masalah kecil jadi masalah besar. Betul. Kan saya kan dilahirkan dari ibu yang beda. Ya. Kehidupan saya di Jakarta, dia di Bali. Terus lingkungan dia hidup juga beda dengan saya. Betul. Jadi dari situ saya ngambil garis lurus. Oh, saya harus bisa memahami itu. Dan saya juga harus memberi pengertian kepada suami saya. Jangan saya aja yang ngerti. Dianya juga. Supaya jadi jangan bentrok terus. Betul. Sebenarnya ada nyampe 2 tahun itu kita bentrok terus karena perbedaan terus. Iya. Banyak maklum ya kalau kita mau orang Jawa. Benar, Bu. Saya bilang, kok saya begini salah, begitu salah. Jadi, waduh, ini yang paling ini banget, jemur pakaian. Kalau orang Bali jemur pakaian itu boleh di atas. Tapi maaf, daleman itu wajib di bawah. Lah kalau saya mah karena pengen cepat kering, saya taruh aja. Dia marah-marah. Sini, itu jangan begitu katanya. Itu nggak boleh. Apalagi nanti kalau ada ibu saya gitu. Jangan sekali-kali dilihat ya. Emang kenapa? Menurut saya mah ini yang penting cepat kering. Saya bisa gosok liburan saya gituin. Jangan sampai saya ini nggak kering, saya nggak bisa menggosok. Ini kerjaan saya tambahan lagi gitu. Nggak bisa begitu. Kalau di Bali, akhirnya dia ngasih tahu. Kalau di Bali ember ini untuk ini aja terus. Untuk nyuci, untuk mandi. Jadi nggak boleh dicampur aduk ya kata dia. Terus kalau jemuran jangan sampai dilewatin sama kepala saya. Betul. Di bawah kepala. Saya nanti pusing kata dia. Karena saya merasa di Jakarta cuek aja. Di mana-mana jemuran gitu. Nggak ada masalah, saya biasanya kamu, tapi saya beda. Makanya kamu harus memahami karena kamu udah nikah sama orang Bali, kamu harus paham digituin. Itu lama tuh saya terima, Bu. Kan beda pendapat terus kan, ngomong mulu. Belum bisa ini ya, menerima. Belum klop. Suatu saat saya karena udah bilang nggak apa-apa, tiba-tiba saya main ke rumah teman saya sakit, jemur pakaian di depan rumah. Ya, banyak lah itu ya. Saya begini, benar Bu. Kepalanya pusing. Padahal saya nggak punya sugesti ke situ ya. Pulang dari jenguk itu, saya kepalanya pusing sampai 3 hari. Kata suami saya, pahami itu, kata dia. Dari situ saya jadi belajar memahami dan menerima. Harus bisa merasakan dulu. Iya. Benar. Jadi langsung bisa, begini tuh akibatnya. Kalau iya, jadi karena saya sudah merasakan akibatnya, jadi saya paham. Oh iya, memang lebih begini. Mudah. Padahal saya tidak punya sugesti ke situ, tapi terjadi. Iya. Iya, selama 2 tahun itu saya banyak perbedaan itu saya pahami dan saya kasih juga. Kita saling-saling ngingetin. Katanya, kamu ya, katanya. Udah diinin kayaknya kita sangat berbeda. Saya omongin, Mas, inget loh, kita keluar dari rahim yang beda loh. Saya inget gitu terus. Iya, Mas hidup di Bali, saya di Jakarta. Makannya Mas B2, saya tempe tahu. Saya gituin. Pasti berbeda ya.
itu aja beda. Ya. Paling hebat itu makan telur, Ah. saya gituin. Karena jujur aja saya daging sapi juga nggak terlalu, Nggak suka ya? nggak hobi, nggak seneng. Kecuali kalau bakso saya suka. Olahannya. Ah, Iya, ah. bakso. Nah kalau bakso saya suka, tapi kalau daging sapi nggak suka. Nah dari situ kita mencoba nyatuin, pokoknya banyak lah intrik di dalamnya itu, ngomel mulu. Begini, ini kata adiknya pengantin baru, katanya baru nikah aja udah rame terus, nggak pernah akur. Akhirnya saya dudukin dia sama adiknya. Kamu inget ya dek, jangan kamu ngomong begitu sama saya. Karena kamu ingat, kamu sama kakakmu lahirnya dari kandungan ibu yang berbeda dengan saya. Lingkungan kamu, ya saya ingetin aja berulang-ulang. Jadi mau nggak mau mereka paham. Ya. Dengan berjalannya waktu mereka paham, oh iya memang. Nanti kamu kalau menikah juga kamu pasti akan ketemu Merasakan semua. yang namanya beda-beda begini. Jadi kalau nggak kita yang berdua ini memahami, saling memahami, saling mengingatkan, nggak akan ada titik temu, saya gituin. Betul. Iya seperti itu kejadiannya, Benar. banyak sekali perbedaannya. Tapi kesini-sininya ya setengkare ya. Ya saya juga mohon bimbingan dari para leluhur, mohon restunya juga. Saya sekarang udah ngejalanin di ajaran Dharma ini loh. Mohon bimbingannya, semoga saya semuanya dilancarkan, dimudahkan, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Supaya kehidupan rumah tangga saya itu berjalan lancar. Seperti itu. Iya. Menarik juga ya Bu, kan Bu Endang ya. Ya, benar. 2 tahun itu panjang loh ya. Udah pasti banyak Ya. perbedaannya. Namanya itu ya dua budaya Dua yang budaya yang berbeda berbeda. kan pasti Iya. pastilah. Betul. Siapapun itu juga pasti akan Pasti, berbeda. karena perlu penyesuaian. Ya. Nah, Iya, kalau penyesuaian itu nggak Bu Endang gampang. gimana kalau Bu Endang? Serupa atau Hampir Hampir sama ya? sih ya. Hampir sama, namanya kan kita budaya Jawa kan tergolong sopan santunnya Semuanya ada lokal, ya. macam-macam Ya. lah. Ya. Nah, sedangkan kalau orang Bali kan tahu sendiri. Ya. Nah, di situ pun kita kaget loh. Waktu pertama kita rumah Rumah tangga. kaget. Kita nggak pernah dibentak sama orang Orang tua. tua. Kok ini suaminya kayak gini? Padahal dia katanya nggak bentak gitu loh. Tapi Intonasi. Nah, Yang kita dengar itu kan Nah, beda. itu, Intonasinya. kadang-kadang kok gini amat ya? Jujur waktu itu kok gini amat ya? Bagaimana ya bisa bertahan berapa kayak gini ya kalau jujur itu. Tapi dengan berjalannya waktu saling memahami ya, saling memaklumin karena kita sadar budaya kita beda sekali. Betul. Jadi kita ya sudahlah perbedaan-perbedaan itu kita singkirin dulu. Nah, yang kesamaannya itulah yang kita diangkat. Udah itu komunikasi. Ya. Komunikasi itu Iya, emang penting sekali ya dalam rumah tangga itu. Apapun bentuknya itu komunikasi. Ya namanya orang rumah tangga pasti Bu. ada Adalah perbedaan. ada ya pendapat. perbedaan, Pasti. terus ada seleknya, ada Nah, apa. pasti. Ibarat kayak piring sama sendok kan tangting, Ya, harus ketika digunakan harus nggak mungkin diem-diem kan pasti betul. ada gesekan atau gimana. Nah itu nilalahnya kalau misalnya pas saya lagi istilahnya lagi diem-dieman gitu, ya kan kadang nggak ngomong kan ada tuh. Paling tahan itu 2 hari, tahu-tahu ada tamu yang datang. Mau nggak mau ya? Nggak mau harus Ibu, ngomong. Ibu 2 hari termasuk Cepat lama. ya? Oh lama? Kalau saya begini, kan misalkan saya kesel, udah saya diem, dia diem, tapi dia tahu. Hanya dehem aja saya langsung ketawa loh. Luar biasa itu suami saya. Kadangkala dia jalan bolak-balik, saya nggak bisa langsung begitu, nggak bisa. Saya malah sampai Ini 2 hari ya? Saya nggak sampai bisa. bisa 2 hari. Tiba-tiba nanti ada temennya lah yang datang atau tetangga ya gitu. Mau nggak mau kan jadi ngomong. Bikin minuman atau apa ya, itu ya? Bu, bikin minuman, Bu, bikin kopi. Akhirnya, nah di situ mulai kita nimbrung. Karena saya biasa nih kalau ada tamu, walaupun tamu bapaknya, kadang saya kalau udah ngasih ini langsung disuruh ikut nimbrung, ikut ngomong. Jadi kan akhirnya ngobrol. Udah sampai itu kan udah cair kan. Akhirnya ya sudah biasa lagi. Gitu. Padahal kadang hal-hal sepele ya karena kita mungkin ego ya, namanya baru-baru kan ego kita kan masih tinggi gitu. Hal-hal sepele, hal-hal yang
istilahnya kalau sekarang ingat ketawa sendiri juga gitu loh. Karena kenapa sih hal kayak gitu Diangkat jadi masalah, jadi masalah gitu loh. Padahal Iya, iya. padahal kalau sekarang kan suka lucu, suka kalau ini ketawa sendiri gitu. Ya udahlah nggak usah, udah itu masa lalu lah ya, istilahnya begitu. Tapi ya gitulah kehidupan ya. Makanya sekarang tuh dengan berjalannya waktu kita saling memahami, saling komunikasi. Intinya sih komunikasi itu untuk keharmonisan keluarga ya. Iya. Itu. Kadang juga apalagi kalau waktu punya anak, kadang anak juga jadi masalah kan. Ya, Jadi udah untuk pasti. memicu kita berantem gitu. Betul. Iya. Padahal ya kalau kita ini Pahami sih banget, kita mah. pahami. Ya namanya kita kadang namanya punya anak, pasti anak nangis lah ini Nah, itu. itu biasa. lah. Nah, suami misalnya datang belum ada apa, terus ini Dengar Malah nangis. nah, Iya. aduh kadang kan kita gimana, cuman ya astungkara sih emang kalau orang Bali rata-rata emang keras ya. Ya. Ininya adatnya keras itu. Cuman ya itu kita emang benar-benar harus lebih mengerti dan lebih sabar gitu. Kalau nggak sabar apa berantem Terus ya. gitu. Tiap hari akan berantem, coba deh. Cuman karena kita orang Jawa ya biasanya Iya, kadang iya. berpikir kita oh ya sudah agak banyak Banyak ngalahnya. ngalahnya. Ngalah di sini bukan kita ngalah karena kita nggak ngalah untuk menang. Ngalah untuk menang. Betul. Ha-ha. Kalau saya istilahnya gitu, ngalah untuk menang. Kenapa? Ya, kalau kita sama-sama Keras ya. kan berantem. Nggak ada Berantem titik nggak ada temu, selesainya. iya. Nah, Nggak ada itu. selesainya. Padahal ntar kalau udah selesai kita hahaha Iya, lagi. bener. Lah, untuk apa? Ya udah, makanya kita ya sudahlah diem aja Iya. gitu. Ngalahnya ini ngalah kita untuk menang. Ya biarinlah dia diem dulu, dia istilahnya cooling down ya. Iya, biar betul. biar reda dulu. Nanti kalau udah itu kita masuk lagi. Iya, iya. Kalau dia lagi panas terus kita juga panas. Wah, nggak Nah, nggak nggak selesai. bakalan Wah, bisa. betul, nggak selesai. Kadang malah pernah saya giniin, bapakku lagi marah, saya tinggal aja ke Ah. tetangga main. Biar ngomel-ngomel sendiri, nggak ada kok yang ngomelin, ngapain? Kalau kita dengerin kan sakit hati, ngapain kita main aja? Iya. Nanti dia udah Solusi yang bagus itu. udah diem sendiri, kita pulang. Bang. Kan udah nggak marah, marahnya udah habis Udah kan? habis. Nah iya, lah ngapain? Itu Berarti- sih yang selama ini saya lakukan gitu. Kalau Iya, dia iya, lagi iya. marah, saya diem. Ya, betul, betul. Nah nanti kalau udah itu baru, kenapa sih marah? Ya. Apa sih yang Yang diributkan jadi apa penyebab, sih? Ya, kita ya, ya. udah tua, udah apa gitu. Jadi jangan selalu kita ngomel-ngomel tapi dia nggak mau dengerin. Nah, Sekali-kali kita diem, tapi sekali kita ngomong dia akan takut. Nah, betul. Nah, Itu. ini saya ingat dengan pesan Pak D-nya istri saya sebelum saya menikah. Gitu kan. Ketika kamu nikah, kalau istrimu jadi api, kamu harus jadi air. Nah, Oh, iya. Nah, ketika kamu jadi api, istrimu harus jadi air. Iya. Jangan api ketemu api, ribut nanti. Nah, Nah, iya, kebakar kan? iya itu. Itu adalah kunci ketika kita rumah tangga. Itu pesan, Iya, saya betul. masih ingat lah pesan dari Pak D-nya istri saya ketika saya mau menikah. Nah, Sama, saya juga dapat pesan Iya. dari mertua begitu. Betul. An, jangan kencang-kencang bicara ya katanya. Jangan karena dihitung ininya kamu memang lebih kencang suaranya katanya. Ya, nanti anak saya dia ini sedih katanya, sedih gitu. Kan memang ibu tahu sendiri kan, Pawayan itu suaranya kan Iya, orangnya lembut ya, lembut, lembut. kalem. Walaupun orang Bali. Memang saya yang paling kencang suaranya. Iya. Karena dapat omongan seperti itu, jadi saya juga lah redam Ya, suaranya. Iya. Sama kalau ibu yang pergi, Iya, kan lagi ini. Kalau saya malah bapaknya, kalau saya lagi. Kebalikannya nih ya. Iya. Karena berarti dia paling keras. Jadi bapaknya ntar kalau datang udah capek ya Udah selesai. tanya. Iya, kalau kita ya udah diemin aja, biarin Iya, dia iya, marah-marah sendiri. Nanti udah turun ininya kan udah sembuh lagi. Istilahnya udah Kembalikan hilang lah. nol lagi ya, kembalikan nol lagi. Karena emosinya udah meledak-meledak, udah keluarin dulu aja. Kalau kita dengerin kan kita sakit hati, udah kita tinggalin aja situ lah, ngomong aja sendiri. Solusi menarik ini. Iya, itulah kadang jadi ya begitulah namanya rumah tangga ya, betul, pasti betul. ada. Pasti. Ada. Kalau nggak ada itu bukan rumah tangga. Iya. Bu. Bukan rumah tangga. Nggak Iya, akan pasti. lurus-lurus Pasti. terus nggak bisa. Nggak mungkin. Makanya kadang kita sebagai ibu, sebagai ini, kapan kita marah, kapan kita
pas ya istilahnya nyayangin atau Nah. gimana gitu. Jadi jangan selalu marah. Kalau selalu marah, dia menganggapnya udah biasa. Udah biasa. Nah, Gitu. Ada Iya, waktunya lah ya, ada ada waktunya. Kita harus tahu kapan kita waktunya marah, kapan waktunya enggak. Jadi kalau kita marah, dengerin gitu loh. Tapi betul. kalau kita setiap saat marah, udah biasa, Udah biasa. kaleng rombeng. Nah, tadi rusak itu. Iya. Ya bener, radio rusak gitu. Tapi ya namanya rumah tangga udah pasti Iya, tangting-tangting ada ya begitulah. Yang penting kita saling apa ya? Bisa memahami. Ya memahami, posisi memaklumin masing-masing, ya. gitu ya. Apalagi kalau bapak saya kan orang lapangan ya. Hmm. Pasti kalau pulang kerja kalau dia Pasti ada di luar masalah, ada apa, ke nah bawah. iya pasti. ke bawah. Pasti ke bawah. Nah kalau yang kayak gitu ya udah kita diemin aja, biarin abisin emosinya dia. Ya. Istilahnya kita buat tumpuan ya, tumbuh Tumpuan, kemarahan dia. betul. Padahal bukan kesalahan kita, Betul. gitu. Tapi ya sudah, kalau kita udah tahu, ya kita kan nggak akan sakit hati Ya, sih, hati. udah biasa. Iya. Apalagi karakter, tahu sendiri bapakku karakternya kan. Kalau orang yang Nggak nggak belum kenal, paham, belum tahu. wih pasti. Bu Endang tahan amat ya Tahan gini. Iya, tapi kalau yang udah, emang sifatnya begitu. Apalagi kalau udah bercanda, udah. Oh, pantasan Bu Endang katanya nggak pernah sedih, ketawa mulu. Enggak lah, saya bilang tetap aja ada sedihnya pasti. Ya. Kalau lagi marah-marah juga Betul, marah betul. tuh ya. Ya begitu sih Nah. ya. Satu hal kan gini, ketika kita menikah kan kesepakatan, Mm-mm. ya kan? Sepakat untuk nikah kan artinya tahu kan, kejelekannya dia apa, kebaikannya dia apa, kejelekan Ya. kita apa, kebaikan kita kan harus bisa nanti. Gitu. Iya. Artinya keputusan menikah itu kan keputusan luar biasa yang harus Mm-mm. bisa diterima bersama, apapun kondisinya Ya. lakukan kan itu aja. Ya, Toh? Nah mungkin yang berikutnya ya Bu ya, jadi ketika sudah berkeluarga dengan notabene suami kan dari lahir ya udah Hindu nih, Iya. nah ibu kan baru masuk Hindu. Iya. Nah peran suami nih ketika ngajari, oh ayo sembahyang atau gimana, terjadi nggak itu Bu? Saya dulu nih. Iya Bu Endang, ya, dari Bu Endang dulu. Ya. Kalau saya sih suami nggak ngajarin ya, Heeh. karena dia bilang harus dari hati, Oke. tidak mau memaksa. Heeh. Nah di situ pun saya masih pernah gini, kok orang Hindu nggak pernah sembahyang ya, Heeh. gitu. Sembahyangnya cuma hari raya aja. Nah terus saya ketemu sama Pak Mangku nih. Pak Mangku, emang orang Hindu sembahyangnya cuma hari raya aja? Enggak, tiap hari juga ada sembahyang 3 kali. Kenapa? Orang saya nggak pernah disuruh sembahyang. Saya gitu. Terus kata Pak Mangku, enggak, bapaknya pernah ngomong, katanya biar dari niat dari hati sendiri, nggak mau maksa-maksa. Kalau niat dari hati sendiri kan jadi dengan keikhlasan, ketulusan, ya. mungkin Yakinnya lebih yakinnya lebih. Tapi ternyata dengan perjalanan saya sampai 10 tahun baru yakin, ya emang benar ya, begitu yakin nyemplung ya seyakin-yakinnya gitu. Jadi nggak ada keraguan, nggak ada apa gitu. Kenapa saya yakin itu, pernah nih cerita sedikit ya. Waktu itu kan ini bapakku, ini maksudnya suami, terus ada ini yang cucunya Ratu Pedande Kebon Jeruk itu kan mau ke Gunung Salak. Nah waktu itu saya pas lagi halangan, terus saya bilang, Gus, Ibu pengen ikut ke Gunung Salak, tapi Ibu lagi nggak boleh, nih halangan gimana? Ibu kepengin banget atau cuman kepengin ikut aja? Karena dia juga tahu saya belum ini banget kan waktu itu. Enggak, bener Gus, saya pengen ikut banget katanya. Oh ya sudah, nanti Wire ke pura ya, tak tunasin Ibu biar nanti berhenti katanya begitu. Dalam hati saya, emang bisa? Oh iya, namanya orang main itu baru hari kedua hari ketiga kan itu lagi deres-deresnya kan, masa bisa sih ya udahlah terserah kamu Gus, saya gituin. Ternyata itu Gus Wira ke pura ke apa, terus sorenya kan ini malam kita mau berangkat, sorenya terus udah terus pulang dari pura, gimana Bu, udah mandi belum? Ya udah Ibu mandi aja dulu, coba nanti udah berhenti belum gitu lah. Saya, bener Bu, bener, Kok bisa? ajaib banget gitu loh. Biasa. Permohonan di pura itu kan, jadi kan menyentuh juga kan, menyentuh hati kan. Kok bisa ya? Padahal itu lagi ini Di luar nalar. Nah, Kalau hari kedua itu lagi iya banjar-banjar. lagi banyak-banyaknya itu. Nah di situ mulai saya yakin gitu, mulai ada perubahan lah sama diri saya. Oh iya ya, apa ini aja ya, apa ikut aja lah gitu orang. Ternyata kok
hebat sekali permohonannya, cepat Kok dikabulkan gampang, gitu cepat loh. Semacam itu tuh benar, saya ini lagi di sini ya, Nah. di pura itu begitu. Terus akhirnya saya ikut ke Gunung Salak itu. Nah di situ awalnya kita mulai yakin, mulai sedikit meyakinin agama Hindu di situ. Nah makanya itu sering kita ngayah, sering ke pura gitu, dengan ya ketulusan, dengan kita nggak usah disuruh-suruh suami. Karena ya itu suami itu nggak mau, istilahnya kamu harus begini enggak. Ya mungkin karena tahu saya takutnya berontak atau bagaimana, makanya ya udah silahkan aja jalan sendiri. Jadi dengan saya sudah begini, kalau orang misalnya, oh Pak Gusti mendidik istrinya hebat gini-gini, dalam hati saya enggak, kalau saya nggak dibimbing kok gitu. Ya coba aja sekarang gini, kalau walaupun suami membimbing sekeras apapun, kalau di hati kita nggak ada niat, nggak bisa. Pasti. Iya itu, makanya kadang kalau orang yang suka ngomong, iya saya kan nggak dibimbing suami karena gini-gini, sebenarnya saya nggak setuju gitu, selalu menyalahkan suami atau keluarga suami, saya nggak setuju. Intinya kan kembali ke kita masing-masing ya. Walaupun sekeras apapun suami mau bimbing, kalau dari hati kita nggak ada niat, nggak akan terjadi. Jadinya ya itu kan kadang ya karena suaminya nggak ngerti agama gini-gini. Bukan poin utama ya. Bukan, kalau menurut saya bukan utamanya begitu. Apalagi kalau kita ayo kita sama-sama belajar, jadi sama-sama istilahnya tumbuh bersama lah gitu, saling, karena mungkin suami juga ya tahu sendiri tadi Bapak bilang kan dari lahir Hindu belum tentu Hindunya menguasai. Nah kita juga yang bukan Hindu kalau memang langsung yakin menjalankan juga akan sama. Betul. Gitu. Itu sih, jadi kalau orang selalu nyalain, ya suaminya nggak gini-gini nih. Terus ada juga yang misalnya nih kita udah Hindu, terus terus tahu-tahu suaminya nggak ada, terus ada yang balik lagi. Itu juga dalam hati saya juga miris juga ya. Kok bisa begitu? Kok agama buat mainan? Gitu. Namanya kita udah meninggalkan, ya udahlah fokus ini. Betul. Terus akhirnya dengan kata lain, saya nggak punya teman, nggak punya apa. Ya karena nggak mau berbaur. Coba kalau kita ke pura, nah kan ke pura banyak teman, banyak saudara. Betul. Nah di sini juga pura kan istilahnya untuk mengembangkan diri. Nah, perkembangan diri juga bisa. Betul. Karena apalagi kalau di Tangerang ini kan bukan hanya teman-teman Bali ya. Jawa juga banyak. Jawa banyak. Dari luar-luar daerah ya banyak. Semua orang-orang yang di Tangerang itu welcome banget sama orang-orang pendatang baru gitu loh. Iya, betul. Kan kadang ada yang misalnya, saya pernah ke pura ini nggak pernah ada yang nyapa. Tapi kalau di Tangerang saya rasa enggak kok, semua tokoh-tokoh ataupun itu mau menyapa gitu loh. Apalagi di sini sekarang udah ada warung, udah apa itu untuk perekonomian juga kan. Kalau misalnya kita yang bisa masak atau punya jiwa bisnis, udah disediakan gitu loh. Mengembangkan ekonominya ya. Terus anak-anak juga Pas Rahman udah hebat Pas Rahman kita kan. Luar biasa. Udah luar biasa. Ekstrakurikuler juga ada gongnya, ada mau kidung, udah banyak itu. Jadi istilahnya ayolah kita datang ke pura karena semua tuh ada di pura gitu loh. Apalagi sih yang perlu, yang istilahnya apa yang kita perlukan tuh semua udah ada di pura gitu loh. Betul itu, Bu. Apalagi sambil kita ngantar anak-anak sekolah gitu kan. Kita di situ juga banyak buku-buku bacaan yang untuk menambah ilmu kita. Itu banyak sebenarnya. Kembali ke kita lagi kembali lagi ke niat kita gitu loh. Kita benar-benar nggak sungguh-sungguh nggak kita masuk ke Hindu gitu loh. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi nggak 100% itu karena suami tidak membimbing. Tidak. Walaupun suaminya membimbing sekeras apapun, dalam hati kecil kita masih menolak, ya tidak, percuma. Kembali lagi. Contoh nyata saya sendiri. contoh nyata saya sendiri nih, mungkin juga orang di luar pakai, ini Pak Gusti ini pintar sekali bimbing istrinya, bisa sampai istilahnya di pura jadi pengurus, di BDHDI juga dipakai. Kan
orang mungkin ibu sendiri juga begitu, Iya. cuman ya itu kembali lagi ke diri kita. Iya. Kalau Iya, kita nggak mau terjun langsung ataupun niatnya setengah-setengah ya Nggak jadi ya nggak apa-apa. akan jadi apa-apa. Nggak Tapi kalau kita tulus ikhlas emang benar-benar kita udah niat, ya sudah. Ya. Apapun yang terjadi kita jalanin. Betul, Nah, betul. itu. Sepakat. Tapi jangan lupa, Bu. Kita udah disiapin minum loh sama Oh, iya. Maya Cafe. Oh iya iya Harus iya. ya, kita Harus diminum harus ayo. diminum, Pak. Pak. Ini Maya Cafe emang Ma- benar-benar terima kasih Maya Cafe. Nah ini salah satu juga nih contoh Maya Contoh, Cafe betul. kan Hmm. untuk ini istilahnya bisnis di pura, di lingkungan pura kan Betul, ada. betul. Jadi niat dari hati kita itu mau Betul. ke pura itu selalu bisa. Gitu. Tidak hanya fokus kita bersembahyang, Untuk- Iya. tapi ada sisi lain yang bisa kita Iya. manfaatkan di sana. Betul. Iya betul Pak. Kita datang untuk memohon ke beliau untuk sembahyang dapat, untuk kita ngobrol ketemu sama Iya, teman-teman teman bisa, Kurangi untuk tukar- stres tentunya ya. ya, tukar Iya. pikiran. Biasanya segala kalau udah macam. ketemu temen itu Hilang, Pak. kita melupakan Happy. masalah. Iya. Iya. Mau bercerita. jajan apapun Iya. udah ada di warung, mau bakso, tempat santok, nasi campur, Nah, ada macam-macam semua di banyak, sini gitu. Ya, Nah. pokoknya senang deh ke pura itu. Baik, mantap. Kalau Bu Rohana, Kalau saya ya tadi kan udah ya. Kalau Bu Rohana kan sebelum nikah kan udah Sudah Hindu Hindu, ya. ya. Jadi kan Mm-mm. mungkin nggak terlalu jadi masalah ya. ya namanya saya juga kan dari Muslim. Nah, Pastinya juga sama. Memang peran suami itu juga menurut saya juga nggak bisa diandelin. Jujur, Tapi untuk mensupport suami Mensupport pasti emang ada. udah benar. pasti. Nah. Kalau suami ngasih supportnya ke istri, ke saya terutama Nah. nih luar biasa. luar biasa. Kamu mau melakukan apa, kegiatan apa, monggo, Monggo. silakan gitu. Nah. Iya. Yang penting saya cuma bisa mendukung. Kalau kamu pengen belajar apa-apa, monggo, ada buku katanya. Jadi kalau benar, kalau diajarin secara langsung, bohong, itu nol besar. Nah. Kata dia gini, kalau saya ngajarin langsung, ya karena saya kan memang dulunya nggak sekolah agama, katanya. Jadi saya hanya bisa menyiapkan buku-buku. Jadi kamu kalau pengen tahu buku-buku itu baca Baca ya, ya. katanya. Saya bilang, saya kalau saat ini kan kesibukannya sama, kita sama-sama kerja. Maunya saya langsung diapresiasikan dengan tindakan gitu, maunya saya. Tapi tetap aja nggak bisa. Ya, saya ambil kembali lagi. Dasarnya saya kan bukan karena nikah. Bukan karena Hindu. nikah. Betul. Jadi mau nggak mau, saya tetap berusaha semaksimal mungkin. Apa yang belum saya tahu, saya harus tahu. Ya, Ya, mencari dengan tahu cara- sendiri. Emang salah satunya benar kata Bu Iya. Endang. Salah satunya sarana yang bisa kita raih untuk bisa mengetahuinya segala-galanya itu ke pura. Murah. Itu tempat yang serba ada. Hmm, Kita nggak tahu, yang penting kita mau bertanya bertanya. Betul. dan mau tahu. Iya. Saya nggak bisa bikin ini. Saya Tanya bertanya dulu. sama yang Bisa. tahu. Bisa. Saya pingin tahu mantramnya ini, yang benar yang mana sih gitu. Ada Kok- Pak Mangku, macam-macam kan. Enggak, saya sempat bertanya mantram ini Om Burbua Swatat Sawitur Warenem Bargo Dewasa Dimahi Dioyona Pracodayat Om Narayana gitu kan. Karena ternyata ada yang bicaranya Om Narayano gitu. Nah, itu saya pertanyakan yang benar yang mana? Yang mana? Apa? gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya supaya dalam pengucapan itu katanya kalau pengucapannya salah, Artinya tujuannya juga salah. beda. Tujuannya beda. Iya. Jadi saya nggak mau setengah-setengah. Jadi hal sekecil apapun saya itu bertanya. Saya pengen diluruskan. Saya nggak bertanya sama suami. Maaf, saya sih melangkahi. Nah, saya kalau sudah tahu, saya baru ngasih tahu ke Ya, suami. suami. Iya. Oh, ya. Itu ngucapnya jangan begitu ya. Salah. Pokoknya jangan, bukan salah. Kayaknya itu kurang Kurang benar. pas. Gitu, kurang pas. Selalu Bu saya begitu. Yang saya tahu selalu saya kabarin. Jadi saya nggak mengandalkan. Kalau mengandalkan saya tertinggal. Iya. Oh, benar. Iya.
Terus kalau Iya, iya. untuk melakukan sembahyang ya, saya nggak pernah diajak sama dia begini, ayo kita Ayo sembahyang, sembahyang, nggak ya. pernah. Jadi memang poinnya begini, saya tanya sama suami saya, kenapa sih saya nggak pernah diinstruksiin untuk sembahyang? Nggak usah, itu mah nurani Panggilan hati. kamu. Panggilan panggilan hati Percuma sendiri. saya ngituin ini. Tapi saya debat. Tapi asal tahu ya, yang namanya kepala keluarga itu wajib mengingatkan Nah, anak dan istrinya. Itu tanggung jawab salah satunya, nanti yang bisa dipertanggungjawabkan nanti, saya gituin. Kamu mah rengkene-rengketo katanya, ngomongnya begitu loh, Pak. Soalnya Benar. kalau di Hindu kan ya apapun perbuatan kamu ya tanggung jawab tahu kamu ya. sendiri masing-masing. Ya, Masing-masing. maksudnya kayak surga nunut neraka Iya, katut gitu ya. nah, Iya, beda, begitu. beda. Jadi Makanya saya ngomong seperti itu, Iya. kata dia, kamu rengkene-rengketo katanya. Pokoknya sekarang prinsipnya, kamu kalau soal sembahyang, lakukan kalau memang hati kamu niat. Nah, Jangan disuruh baru kamu lakukan, itu adalah terpaksa. Terpaksa. Nah, iya, Nah benar. itu padahal saya cuma mancing ya, saya pengen tahu ini suami saya sejauh mana Sejauh tahu mana. gitu. Iya. Ya dari situ. Jadi memang kami menjalani ajaran Dharma ini tanpa didikan suami. ya. Tapi dengan menikmati ya, enjoy aja ya Nuya ya. Bukan sangat enjoy, sangat sekali. Sangat sekali. Karena apa? Saya jujur saja, daripada saya di rumah, kalau ada waktu luang tuh Minggu. Kadangkala kalau saya Sabtu pulang setengah hari, waktu kita masih berdua nih, sorenya kita nangkil ke pura, sembahyang malam Minggu. Kan banyak muda-mudi, Ya. kadangkala Ya. latihan gong gitu. Terus kadangkala ngelihat ada yang tarian Nari. nari, belajar nari, itu kan menghibur diri Refreshing kita. langsung Ya, ya. sehari-harinya ya 5 hari kita bergelut sama pekerjaan. Jadi kita ada 1 hari 2 hari kita mengheningkan diri di sini, ya kan, banyak-banyak kita banyak-banyak bersyukur gitu, bisa ketemu orang, itu kan salah satunya juga kan ya kebutuhan diri juga kan. Betul. Itu juga untuk menciptakan kita bisa lebih cinta dengan ajaran kita sendiri. Betul. Karena apa? Karena kita sering datang, sering bertatap muka dengan orang. Ya, dengan teman-teman. Bagaimana kita bisa mengakui ajaran kita kalau kita aja ke pura aja ya? Nggak pernah. Nggak mau. Bukan nggak pernah, Nggak mau ya? malas. Malas ketemu orang. Bagaimana? Ya. Nah ini nih, saya banyak temen ya yang dharmika. Saya sebenarnya sedih sekali hati saya. Karena dia mengaku aja agamanya Hindu. Tapi nggak ke menjalankan. pura aja. Malas. Apalagi kalau ada rainan gitu. Yuk ntar malam nih purnama. Nih saya nggak lemburin. Kan banyak anak buah saya tuh yang dharmika juga. Saya nggak lemburin biar dapat ke pura. Ternyata nggak, males. Orang laki saya aja katanya nggak Nggak pernah mau nyuruh. ngajak, katanya begitu loh Pak. Penyakitnya sama berarti ya? Iya. Ya rata-rata Saya sama pertegas penyakitnya itu gitu. kembali lagi ke diri kamu. Kamu menganut ajaran ini tulus enggak? Apa? Karena sesuatu hal, saya gituin. Ya. Ya, kembali lagi Ya, ke orang betul. tersebut. Yang penting saya sudah Memberikan mengajar, fasilitas tadi kan, memberikan kesempatan. peluang, kesempatan Hmm. waktu, ya kan, yang tadinya kita tunjuk dia lembur-lembur, enggak Ya, gitu kan. ya, mari kesempatan Iya, untuk seperti itu beribadah. tindakan saya. Jadi ya kembali lagi, semua kembali ke Kembali ke hati kita. nurani. Betul. Walaupun suami kita ngotot-ngotot sembahyang, bikin banten, tapi kalau hati kita nggak ikhlas, Ya. sama aja. Melakukan Nggak ada itu harus dari artinya, sini. betul. Jadi apa namanya, makna atau karma positifnya nggak akan ada. Iya. Karena bekerja karena terpaksa itu cuma sekedar Iya. cari keringat, Dari kesibukan. cari kesibukan. Tapi kalau dari hati, hasilnya akan berbeda. Iya. Itu. Tapi emang enak loh Pak, yang saya alami, karena kita bukan saya mengaku rajin ya, mungkin yang rajin lebih Bu Endang, nangkil ke pura. Saya yang tadinya blog, yang nggak ngerti orang, yang tadinya saya nggak dikenal orang, karena saya mau ke pura, bukan saya bilang mau rajin ya, mau ke pura, orang yang nggak kenal jadi kenal. Jadi kenal.
orang yang nggak tahu saya jadi tahu. Yang tadinya orang cuma tahu, oh itu istrinya Pak Wayan Sudana ya. Sekarang jadi kenal nama saya Rohana gitu. Iya. Dulu Bu Wayan gitu ya. Dulu kalau panggil Bu Wayan. Tapi sekarang Bu Rohana gitu. Kebiasaan ya. Iya. Udah membawa jati diri sendiri, bukan suami lagi. Betul. Oh, ini loh saya Rohana gitu. Bukan Bu Wayan Sudana lagi gitu. Nyampe sekarang. Ya. Tadinya saya nggak seneng ikut kegiatan di pura karena kebentur Waktu ya Nah, kesibukan. sekarang karena saya udah bebas free, jadi saya mau ikut kegiatan. Kadangkala saya kalau memang ada ngayah ya ikut ngayah. Itu saya menganggap ilmu yang nggak diterima dari suami saya bisa dapati Dapat di dari pura. kegiatan-kegiatan itu. Oke. Banyak. Kadang suami nggak mau ngajarin ya masalah agama, tapi selalu mensupport kalau misalnya Ya, ada betul. ngayah, ada apa mendukung sekali. Ngantar, Silakan jemput, iya, Betul. antar gitu jemput ya. itu kan Itu betul. suatu ini juga Ya, kan bentuk apa dukungan. bentuk dukungan Iya. gitu. Apalagi kalau kayak kita ya, saya yang udah biasa, kalau misalnya ada rainan, ada apa, kalau nggak ke pura kayaknya Ada yang hilang. Iya. ada Yang gitu. Apalagi misalnya nih odalan atau apa, kita nggak ngayah. Misalnya kita nggak ngayah bukannya kita nggak mau, ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggalkan ataupun lagi kurang sehat. Kita itu pikirannya di pura, Iya. badannya aja di Padahal di rumah, rumah. pikirannya di pura. Pasti ada rasa penyesalan ya. Aduh. Nyesel sih nggak? gitu ya. Kok saya begini ya? Kenapa kok saya kurang sehat ya? Kenapa? Oh mungkin kemarin saya kurang jaga diri gitu pas hari hanya jadi nggak bisa gini. Cuman kalau saya selalu berhubungan karena saya di sini sebagai koordinator kan ya. Jadi walaupun saya sakit apapun selalu komunikasi lewat tetap WA, ya lewat itu. Jadi kadang pikirannya, duh kok begini ya. Pokoknya selalu nggak enak gitu. Kadang malah nekat gitu walaupun kurang sehat, kadang nekat, kadang bapaknya ya kamu sehatin dulu biar bisa jangan korbankan kondisi iya, badan. hari hanya kan nanti kamu bisa fokus, bisa apa gitu. Betul. Tapi rasanya nggak enak gitu. Karena itu salah satu tanggung Ya, jawab. apalagi waktu COVID. Nah, itu. Waduh, Waktu COVID luar biasa kan, itu, Bu. kan cuman orang-orang tertentu Tertentu aja yang boleh datang. Iya, yang iya, mau iya. ke pura kayak gitu. Udah ada Raina, aduh gimana ini gitu. Sampai ya begitu akhirnya ya udahlah di pura diterima aja dengan oh iya ya mungkin ini Tuhan ya, yang alam yang alam lagi yang bekerja mengatur, ini kan jadinya ya udah jadi ya dengan kita bisa bergaul terus istilahnya selalu ikut kegiatan-kegiatan tuh suami juga mendukung, suami mengizinkan. Itu juga suatu support juga ya. Poin plus yang luar biasa lah. Bagi suami kalau misalnya kita niat tapi suami nggak memperbolehkan atau nggak mengizinkan. Percuma juga. Iya, makanya mungkin untuk mengajarin hal-hal yang agama itu emang suami nggak mau ngajarin, kita mencari sendiri. Tapi kan dengan dia mengizinkan terus dia istilahnya ke sono kemari kan pasti perlu transportasi. Itu penting gitu. Karena itu salah satu pendukungnya. Itu sama suami istilahnya dibebaskan atau kan ada juga nih masalah keuangan atau kan kadang kan kalau orang Bali yang saya tahu kan kadang suami yang pegang ya. Tapi kalau suami saya enggak semua serahin, cuman kita juga harus bisa mengaturnya. Ada apa-apa juga kita harus seizin walaupun diserahin kita nggak semena-mena gitu. Betul, Jadi suami juga istilahnya percaya lah, itu gitu. Itu. Terus itu juga untuk misalnya di keluarga suami itu tidak maksudnya membeda-bedakan ini keluarga kamu, ini keluarga saya gitu. Jadi kalau misalnya memberikan itu harus adil. Kanan kiri oke lah ya. Kanan kiri oke. Walaupun istilahnya jumlahnya nggak sama gitu, tapi menyesuaikan kan adil itu nggak selalu sama. Ya, adil itu nggak selalu sama, benar gitu. Jadi yang penting kesini ngasih juga kesini ngasih. Kan kita kadang nggak tahu kondisi mana yang lagi penting, mana itu suami saya juga saya imbang. Jadi mungkin itu yang menjadikan di keluarga besar saya juga adem ayem. Adem ayem terus istilahnya ya sudah ini jalan kamu, karma kamu, ya mungkin leluhur saya yang menunjuk saya yang harus balik. Mewakili. Ya,
balik ke Dharma gitu, ke Iya. jalan Dharma gitu, Iya, iya, mewakilin untuk supaya sekarang sih saya suka sadarnya begini, oh iya mungkin leluhur saya yang dulunya Hindu nggak ada yang mendoakan, ada apa, nah betul. sekarang mau manggil saya yang ditunjuk untuk balik ke sini untuk mendoakan, untuk mencemurnakan ya dengan Ya, tas-tas betul, itu kan tadi. mungkin kan semua itu nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, semua Ah, tersetting Ya tanpa itu. kita sadar. Nah, tanpa kita sadarin kenapa kok saya yang jadi Hmm. apa yang jadi apa jadi masuk ke Hindu walaupun kakak-kakak saya ada adik saya, cuman kok jodoh saya yang orang Masuk Hindu Betul, gitu. betul. Walaupun dulu saya juga punya pacar gitu loh, orang lain gitu. Sampai orang tua saya ini perjalanan saya udah punya anak berantem, orang tua saya baru terus terang. Dulu itu emang mau dipisahkan katanya. Sampai ke gitu. sana ya. Ya, dipisahkan, dimintain lah sama orang lah istilah Ya, orang-orang pintar. orang pintar gitu. Biar pisah. Tapi kok nggak pisah-pisah katanya gitu. Kok nggak mempan. Itu kan berarti kan, oh emang ini jodoh Jodoh, saya. betul. Gitu. Bisa jadi. Betul. Iya, orang karena apa Tuhan yang menjodohkan, Nah. bukan manusia. Betul. Kan jadi Sepakat. mau dipisahkan dengan cara apapun karena Tuhan yang udah campur tangan ataupun leluhur kita yang udah menunjuk, ya nggak bisa kan gitu. Sampai orang tua saya terus terang gitu. Nah itulah ya mungkin, nah inilah leluhur saya yang menunjuk saya untuk kembali ke ajaran Dharma, ya untuk mewakili lah, untuk mendoakan beliau-beliau kali yang udah nggak ada lah istilahnya begitulah. Jadi ya kita akhirnya ya dengan kesadaran kita terima dengan baik, ya inilah kita Hindu. Hindu itu tidak ribet, Hindu itu apa ya, damai. Sederhana lah itu. Gitu. Nggak perlu, nggak hafal sloka ini, nggak ada Nggak masalah. Agama tidak Iya. agama yang tidak menjanjikan. Ah, betul. Jadi jangan takut masuk Hindu gitu loh. Apalagi dengan ritual-ritual itu juga nggak mesti harus mesti harus begitu. seperti itu. Iya. Penyesuaian banyak Penyesuaian, ya. Kalau Hindu Apapun yang kau sembahkan itu Itu akan yang saya terima. Terima, gitu. betul. Walaupun Setetes air, selembar daun, Bisa. kembang bisa. Iya, Betul, itu. betul. Itulah. Itu Terus dari sisi ini, Jangan apa namanya, ribet. ketika awal-awal masuk ke pura ya, kadang kan, makanya kadang banyak lah kan teman-teman ini kan takut nih. Oh, apalagi di kota ya. Kalau di sini kan komunitas Bali banyak. Bali, ya kan? Jawa banyak. Ya, Bali. Jawa juga, Tenggara Jawanya banyak. ya kan? Kalau di tempat lain kadang kan mayoritas Bali. Bali. Nah, kadang kan kita ya sebagai orang Jawa, ini kan sama-sama orang Jawa ini. Iya, kita orang Kadang kan Jawa semua ya. Ya, kadang kan kesulitan ya. Kita mau masuk, nggak ada yang kenal, Mm-mm. ya kan? Nggak masuk, kita pingin ke pura. Iya. Nah, kondisi-kondisi itu ada nggak Bu yang dirasakan di awal-awal itu? Saya enggak. Enggak ya? Oh. Aman-aman aja ya? Mungkin karena saya pernah bermimpi pertama kali saya datang ke sini. Oh, kok saya Sama bingung. persis itu ya mimpinya Kok ya? Ini sama bangunannya apa yang saya mimpikan. Dimimpikan itu ya. Karena dulu kan bangunannya juga Ya, masih sebelum Iya, renovasi masih- lah. Iya. Ini berapa kali renovasi Iya, nih? 2 kali renovasi. Saya bilang, oh iya saya merinding. Hmm. Kok ini benar-benar yang saya impikan gitu. Jadi saya tahu, saya daerah Pasar Kemis itu kan jauh kemari. Iya, Dulu tahu. apalagi kendaraan. Kendaraannya itu sangat sulit. Susah. Saya berangkat sendiri, kemari pulang sendiri, bolak-balik sendiri. Kan setelah sembahyang selesai itu di atas jam 9. Malam ya? Iya, Malam. karena kalau dulu nggak ada gelombang-gelombangan. Iya. Nunggu nyampe semua umat kumpul. Kumpul baru sembahyang. Iya. Terus pulangnya nyampe rumah itu kadangkala jam 10:30. Perempuan sendiri jalan ke sana loh. Nah, Berani kendaraan banget iya. Itu saya Perjuangan. terus masuk ke sini. Saya nggak ada yang saya kenal kecuali ya itu Pak Wayan Sudana itu. Tapi kan dia kan udah gandeng orang. Sayanya sendiri, tapi saya nggak ada terpengaruh. Malah dia yang ngeliatin saya kan, oh dia itu ke pura. Kenapa? Mungkin dalam hatinya kenapa dulu dia nggak dibolehin ya sama orang tuanya. Iya. Tapi sekarang malahan dia, Berangkat sendiri ya? iya didiemin dia Hindu gitu. Iya, benar. Ya itu uniknya. Makanya kata saya, kok perjalanan hidup saya begini ya? Ini emang udah ada tuntunannya menurut saya sih. Betul. Karena saya ikhlas. Nggak ada rasa penyesalan sedikit pun nggak ada, Hmm. jujur.
Ya, Makanya saya ditanya sama teman-teman, An, nanti kamu kalau meninggal dibakar ya? Ya iyalah, memang ajarannya begitu, tapi nggak selalu begitu. Boleh dikubur dulu, tapi karena kita ajarannya tetap yang namanya tubuh itu harus bisa cepat menyatu dengan alam, ya ada proses yang lebih cepat. Saya gituin. Ya langsung dijelaskan. Nyampe ditanya begitu temannya. Kalau saya ada teman bertanya, saya senang menginformasikan yang sebisa saya. Ya, betul. Kalau yang nggak bisa, ya saya nggak Iya, jelasin. nanti lagi ya. Nggak, ujung-ujungnya Buat saya bilang begini, kamu mah nggak usah cari perbedaan kita. Sebenarnya agama itu sama aja kamu ke Cimone, dari Gembor bisa, dari Muter ke Cikupa juga bisa. Saya gituin. Tujuannya Dari satu. mana aja bisa, tapi tujuannya itu satu. Bisa kamu naik beca, bisa naik sepeda, bisa naik mobil, saya gituin. Tergantung, tinggal pilih kamu mau yang mana. Saya gituin. Sederhana tapi pas. Iya, saya ngomong begitu sama temen. Diem dia, no comment. Kata dia gini, kalau Cuma jalannya aja. bedanya teman saya itu kalau bertanya dengan suami saya, dia nggak bener-bener nggak mau Menerima gitu. jawab, Oh, nggak mau iya. menjawab. No comment, dia bilang begitu. Ya karena sensitif gitu. Iya. Tapi karena kita sudah pernah pernah di sana. pernah di sana kan, jadi Iya. untuk perbedaan sebenarnya nggak ada yang beda, cuman caranya saja. Ya sama ya tadi dibilang kalau mau ke Cimone kan ada yang lewat sini, tapi tujuannya sama. Gitu aja sih. Cuman karena emang kalau orang yang asli Hindu nggak akan mau menjelaskan secara iya karena Khawatir kan? khawatir kurang apa, bisa diterima, jadi emosional atau apa? Jadi nanti bisa. Kalau dari sisi Bu Endang ya, ketika awal masuk ke pura itu kesulitan apa yang ditemuin? Kesulitannya sih ya awal-awalnya kan karena kita udah sering ngantar sekolah ya, jadinya sih yang sulit banget ya sebenarnya sih nggak begitu banyak kesulitan, cuman ya waktu pas kita mulai perjalanan hidup kan ada ya itu bapakku mulai bangkrut, naik turun itu akhirnya ya itu kalau ada kegiatan apapun saya ikut aja. Saya tuh tadi saya bilang orangnya cuek gitu loh. Betul, jadi mau ada yang nanya, mau yang enggak, orang saya pengennya begini gitu loh. Jalanin aja gitu saya jalanin aja. Jadi ada orang katanya mau ngayah, ya saya ikut. Walaupun naik omprengan bawa anak, saya ikut. Nggak dikasih jahit, ya udah biarin aja. Tapi ternyata ada yang nolongin kayak gini, ya saya ikutin yang mau nolongin kayak gitu sih. Sempat Bu nggak dikasih jahitan. Biasa tuh sampai sekarang itu orang selalu itu aja saya bilang. Saya bilang, emang saya nggak, masa sih bungkus sedikit. Sekarang aja udah baik sama saya gitu. Dulu waktu saya baru-baru benar, kok nggak percaya? No, ada, saya bilang Bu Rai sampai udah Bu Gusti sini aja kita bikin porosan. Jadi kita dibimbing dari dasar ya. Porosan itu kan paling sederhana. Paling sederhana. Terus yang paling penting juga canang tanpa porosan nggak bukan canang. Nah itu ya jadi dari dasar ya udah jadi kita step by step dari ini terus bikin canang. Nah kalau bikin canang kebetulan suami bisa juga kan, jadi kalau di sini udah Pak tadi diajarin begini tapi ibu lupa lagi gimana ya, nah itu diajarin itu canang sama ketupat. Terus terang saya diajarin sama suami saya itu cara ketupat. Dulu saya nggak bisa bikin ketupat itu, tapi ya setungkara sekarang ini ketupat pengambean, ketupat prasiste ya udah bisa gitu. Jadi kesulitan itu kayaknya mungkin emang perjalanan saya agak beda. Samping itu kan dulu pas saya aktif kebetulan beliau ya Pak Ketut yang jadi ketua Banjar, terus bapak saya juga dirangkul, diikut jadi pengurus. Nah jadi ya namanya pengurus kan sering ya ke pura akhirnya kita ikut. Nah pasti kan orang lihat itu istrinya itu. Jadi nggak berani jangan gitu. Tapi kita sih nggak tahu, bukan saya nggak KR. Mungkin ya gitu kan. Oh iya. Jadinya kalau silahkan ya. Jadi nggak ada halangan gitu. Karena ada jalan tol gitu. Gitu sih. Jadi tapi ya untuk dilarang itu sih
sempat ada ngelarang Ya, jangan. itu, anu lah. Di mana-mana sama kok. Bu. Ya. Bahkan di Jawa sendiri kadang ada kejadian, anggaplah saya nih nggak pernah ke pura, tiba-tiba ke pura, kok tumben ke pura, itu ada. Ya. Nah kadang hal-hal seperti itu kan kadang buat kita down. Ya, Nah, kan? betul. Kita pengen Betul. datang tapi justru Ya. daya terimanya Ada kurang. omongan seperti tidak Betul, enak. betul. Ya makanya kita di sini sekarang karena kita udah pernah ngalamin kayak ngalami. gitu, terus sakit juga. Hmm. Jadi ya kita jangan kayak gitulah. Ya. Ayo kalau ada yang orang baru-baru malah kita kadang tanyain Ya, dari mana dari deh. mana. Terus misalnya kayak Darmika kan otomatis, oh saya istrinya ini, oh baru ya, oh nggak apa-apa sini banyak kok orang Jawa sama sama saya Betul. juga dulunya bukan orang Hindu. Nah, Ayo kita bareng-bareng gitu. betul. Jadi kita berusaha untuk merangkul. Merangkul. ya. Jangan sampai apa yang dirasakan saya tuh jangan dirasakan Dirasakan sama lagi yang sekarang lain ya. ya, gitu. Betul, Nah, sepakat. Iya, jadi sekarang juga yang sudah yang suka begitu juga sekarang udah mulai Mulai sadar. ya mulai sadar lah jangan gitu. Biar semua kita sama, namanya semua tahap belajar. Betul. Siapa sepakat. sih yang tahu langsung bikin canang? Nggak Kan ada. nggak Semua ada dari nol, proses. dari proses. Iya. Itu makanya ya mudah-mudahan semua para Darmika yang istilahnya tadinya nggak mau ke Minder. pura, minder ke pura, ayolah kita sama-sama ke Ya, pura. sama-sama ke Banyak pura. ibu-ibu yang Darmika yang akan mau membimbing. Hmm. Kalau emang nggak bisa bikin Banten apa, yang penting tadi Ibu Rohana bilang nanya. 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 Kalau misalnya kita mau langsung ngajarin kan belum tentu ya Belum kalau tentu diterima. diterima. Betul. Iya. Nah kalau ditanyakan kita punya apa ya kita Ya, kasih betul. kan. Ada gitu. kemauan dari dalam akan lebih mudah. Ya akan lebih mudah, lebih cepat mengerti juga, lebih cepat bisa gitu sih. Itu. Ya. Tuh, karena Sudah panjang lebar lah tadi dibahas pura Iya. Tangerang luar biasa lah. ya betul. Ya kan, walaupun saya juga jarang datang karena jauh. Tapi orang-orang yang ke pura sini itu yang misalnya orang yang baru itu Hah? emang mengakui benar-benar Tangerang itu welcome semua. Welcome sekali. Welcome. Nggak kayak yang pura-pura besar itu boro-boro Disapa. disapa, Iya. dicuekin. Iya. Karena mungkin terlalu besar, Bu. Terlalu besar apa orangnya yang besar-besar? Oh iya itu. Kalau di sini kan ya namanya semua apa sih, Keluarganya lebih Iya, berasa. kekeluargaan, Saya merasakan juga lah, walaupun saya kan jarang ya. kalau- Mm-mm. Karena kalau saya kan mondar-mandirnya terlalu tinggi. Iya. Tapi ketika saya datang ke Pura Kertajaya ini beda, nuansanya berbeda. Iya. Ya kan? Jadi itu yang membuat apa namanya? Saya ada kesan khusus lah Iya. dengan pura ini. Orang rindu ya mau Iya, datang betul. lagi gitu. Ada kesan Iya. khusus, betul. Nah, mungkin terakhir lah harapan untuk tadi, Bu, untuk para Darmika yang tadi ya kan sempat disinggung kurang bersemangat untuk ke pura. Iya. Ya paling kalau saya sih cuman menghimbau untuk para Darmika. Mari kita datang berbondong-bondong untuk ke pura. Jangan takut untuk datang ke pura. Karena pura itu adalah tempat segalanya untuk kita berkreasi. Untuk tambah lebih baik dalam segala hal. Bertambah baik dalam beribadah, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, bisa juga memperbaiki sistem perekonomian kita jika kita memang mau berusaha. Karena di sini, terutama di Pura Tangerang ini, sudah menyiapkan kantin-kantin yang siap dipergunakan jika kita memang ingin berusaha. Itu salah satunya. Dan harapan saya untuk para pemuka-pemuka agama yang ada di Tangerang ini, saya mengharapkan jika memang melihat orang yang kelihatan baru kelihatan, tolonglah sapa kami. Ya, karena kami butuh perhatian dan butuh rangkulan. Supaya apa? Supaya kami tidak balik kanan lagi. Pas ini. Iya. Kalau Bedang gimana, Ya. Bu? Sebenarnya semuanya sudah ya. Sudah dirangkum, cuma hanya menambahkan. Mungkin bukan Pura Tangerang aja ya. Ya. Karena di mana-mana ada Darmika. Betul. Ya, jadi mohon kepada istilahnya kayak Parisade ataupun Banjar, semua pengurus-pengurus pengempon pura yang di mana banyak ibu-ibu Darmikanya, tolonglah dirangkul, tolonglah dibina biar ya apa ya,
menjadi keluarga besar kita, keluarga Betul. besar Hindu itu. Jadi nyaman. Nyaman kita di keluarga yang baru istilahnya kan gitu. Namanya Betul. orang baru masuk itu kan kita belum tahu apa-apa, kalau kita rangkul, kita ajak bersama, dibuat nyaman dulu. Setelah nyaman pasti akan ada apa ya? Langkah berikutnya Nah, yang langkah arah positif. berikutnya gitu. Jadi cuman menambahkan menjadi Hindu itu gampang kok. Gampang. Tidak ribet, Tidak ribet, susah. tidak susah, tidak sulit. Betul. yang paling gampang kan apa yang kita lakukan, apa namanya, tidak ada kamu gini karena kena hukum gini, ini enggak Iya. ada. Nggak ada. Nggak ada ancaman. Iya, nggak ada ancaman. Lakukan, nikmati, rasakan nantinya Tidak karma ada. yang apa yang akan kita Akan, terima. Iya, Begitu. tidak ada ancaman, tidak Nggak ada ada. janji. Tidak ada janji. Betul. Kalau kita sudah menjalankan semua itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita nggak bisa ngomong. Betul. Bisanya cuma dirasakan aja Dirasakan. gitu. Betul. Jadi Hindu itu tidak ribet gitu aja intinya Pas. itu. Sederhana. Hindu tidak Kembali lagi ke Laptop. kita. kita ke diri kita Iya, ke masing-masing. diri kita, Masing-masing. kembali lagi ke Diri laptop, kita. diri kita. Iya. Itu. Ini menarik lah ya. Jadi saya ini menjawab ketika kita discuss dengan tim yang lain ya, Mm-mm. dengan Dermika yang lain, bahwa peran suami itu benar-benar tidak ada. Tapi ternyata kan peran suami itu tetap ada dengan bentuk yang lain. Iya, Iya. betul. Tapi intinya untuk kita menjadi Hindu yang lebih baik, kembali lagi ke kita masing-masing. Benar. Iya. Nah ini yang mungkin kita perlu tekankan, Iya. bahwa untuk belajar Hindu itu nggak harus tahu sloka ini, Iya. kitab ini. Makanya kan kalau orang banyak bertanya, pernah baca kitab beda? Enggak. Enggak. Tapi kan melakukan. Iya. Apa yang isinya beda? Yang terpenting kan melakukan. Betul. Kalau orang Jawa bilang kan laku, lampah, ucap. Oh, Lakunya yang penting. yang Iya. utama ya. Utama. Iya, Kita ngomong itu kan nomor sekian, Bu. iya. Yang Iya. penting melakukan Laku. ajaran. Nah, ajaran, melakukan ajaran yang kita terima itu yang penting. Prakteknya. Kalau kita bisa praktek, kita bisa merasakan, ke depan kita akan lebih gampang Lebih untuk gampang, ya. lebih gampang, lebih Iya, lebih 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 apa namanya? Melakukannya lebih dari ketulusannya akan Iya, lebih muncul. lebih tinggi ya. Betul. tulus. Iya. Kalau tulus ikhlas itu benar-benar kok akan dibimbing ke Dibimbing. jalan yang Betul. karena saya merasakan sendiri, udah pernah Iya, merasakan betul. sendiri itu. Karena kalau melakukan hanya karena janji, kamu melakukan ini dapat Tidak. ini ya. Iya. percuma. ya, yang penting kita melakukan dulu, nggak usah memikirkan hasilnya. Hasilnya, betul. Itu Jadi, perbandingannya. Kenapa saya lebih tulus Lebih di tulus, situ lebih yakin itu ya. daripada Sebelumnya. iya. Janji itu janji palsu itu. janji- Nggak ada janji- yang murni seperti itu. Iya. Iya. Karena tadi intinya kan ke rasa dan rasio rahasia. bahasanya. Kan. Semua dua hal itu kan harus bisa sejalan supaya apa yang kita lakukan bisa berhasil guna berdaya guna. Itu bahasa kerennya. Iya. Benar, betul, ya, Iya. benar, betul, betul. Oke, terima kasih Bu Rahana, Bu Endang, luar biasa. Sama-sama. Iya. Ya kan? Juga terima Salam ke kasih. bapaknya masing-masing sama Iya. anak-anak. Nanti saya akan sampaikan dengan Pak Wayan Sudana. Mungkin saya pernah jumpa tapi Nggak. nggak ngobrol lah. Nggak. Ya. Pastinya sering membuka channel Bapak. Iya. Nanti tahu-tahu istrinya yang ada di sini. Nah, makanya biar Nah, kaget nanti. soalnya saya juga lah sering membuka channel. Ya untuk untuk menambah ini Wawasan. wawasan. Jadi Betul. Iya. semua yang inian agama-agama itu jadi kita buka Ya. gitu. Ya mau Media belajar itu macam-macam. media, Iya. itu sering Betul, kita ini betul, untuk betul. perbandingan ya. Bukan sih perbandingan ya, untuk mana yang kayaknya pas sama Pas, kita betul, ambil, yang nggak pas betul. ya udah Ya, kan gitu. Sekedar aja lewat sih. aja lah. Ya, untuk referensi istilahnya. Iya, betul. Ini juga terima kasih Ya, telah terima diundang kasih juga loh. di sini nih. Spesial lah ini spesial. Terima kasih ke Pak Jono ya, Pak Oh, Jono iya, yang betul. Itu udah pasti Pak Pak Jono Ketut Jono, terima sesepuh kasih kita luar banyak. biasa. Ya. Ya. Banyak peran di Tangerang, termasuk bukan hanya di Tangerang. Tangerang itu kecil lah bagi Pak Jono Iya. itu. Tapi di luar sana luar biasa. Yang Luar 1000 candi biasa. itu kan Wah, itu. hebat Iya. banget itu. Cuman Itu yang belum kadang- pernah kesempatan ikut misalnya candi mana mau ngikutin belum pernah bisa. Nanti bisa, Bu. Kita Kapan-kapan. ini jadi kemana-mana ya. Jadwal Oh. terdekat nanti paling kita bisa di Blitar, ya kan. Oh, Kemudian iya, bisa iya. di Jawa Tengah. Mm.
kemudian bisa di wilayah Jombang. Atau kalau dari sini paling enak nanti ke Lampung. Oh ya dekat. Ya, di Lampung kan lebih dekat. Nah, di Lampung lebih spesial. Tapi di Lampung tahun 2025 lah baru ada upacara. Karena ini mulai Bulan? Ini 2025. Oh, Bulan 2026. enggak. Nah, saya sampai salah tahun. Di 2026, mungkin di pertengahan 2026 atau setelah Nyepi lah. Karena saat ini baru kurang dari 10 candi. Ini kan baru tahun. Nanti pasti kita infokan. Oke. Ini tenang aja, ada Pak Ya, Jono yang mudah-mudahan. jadi Iya. panitia di sana. Nah, mudah-mudahan juga jadi penyemangat teman-teman kita di Lampung, ya kan. Cukup Penyemangat banyak di sana. mana-mana beliau. Betul, kalau Pak Jono jangan tanya dah. Penyemangat di Ibaratnya motor. mana-mana. Motornya, Pak Jono. Motornya Luar biasa. sangat luar biasa. Ya, betul. Nah, jaringan juga luar biasa. Iya, udah Itu yang pasti. kita perlukan lah untuk kebangkitan Nusantara. Beliau yang ditunjuk. Ya. Kalau saya sih tidak menyaksikan buktinya ini loh. Nah, Ini buktinya ini. Kalau nggak ada campur tangan beliau, belum berubah. Ya? kali belum berubah. Belum berubah. Nggak Luar secepat biasa. ini. Iya, semangatnya. Wah, luar biasa. Untung suami istrinya lah, sangat mendukung ya. Ya. Oh iya. Dia manja istrinya. Kalau nggak campur tangan dorongan istri juga nggak mungkin semangat nggak juga. mungkin. Betul. Sepakat Semuanya itu. semuanya sama. Saya juga begitu. Kalau Ya. nggak ada dorongan dari suami, mungkin juga Mungkin, betul. nggak ada di sini juga nih. Ya, suami bisa begitu kan pasti ada di belakang. Ada Ada istri istri yang yang hebat. cerewet tuh ya. Ada Sama istri yang aja hebat. kan. Suami berhasil, ada istri yang cerewet gitu. Iya. Oh, Bahasanya kan begitulah. Tapi cerewet ini kan cerewet yang positif, ya, Iya. bukan cerewet yang negatif, betul. ya, seperti itulah. Ya. Nah, untuk sahabat Mandala Channel, mudah-mudahan apa yang kami diskusikan ini jadi gambaran lah bahwa tadi Hindu itu tidak susah, tidak ribet, ya kan. Nikmati, jalani, akan ketemu. Tapi dasarnya dari ketulusan hati. Hati. Ya kan? Orang luar termasuk suami ini kan orang luar kita. Kenapa? Kan badannya beda. Iya. Ya kan, badannya beda. Artinya suami, keluarga itu adalah sisi yang pendukung yang bisa lebih memantapkan kita di jalan dharma. Apapun yang kita lakukan tanpa campur tangan leluhur tidak mungkin. Tidak. Iya. Kita hanyalah wayang yang ditugaskan untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas leluhur yang belum selesai. Terakhir, jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk mendukung Mandala Channel supaya bisa terus berkembang menyampaikan pesan-pesan dharma dari seluruh Nusantara, dan tentunya mohon maaf apabila ada salah ucap atau salah tutur kata kami dalam diskusi ini. Terima kasih untuk Bu Rohana, Bu Enda. Sami-sami. Mudah-mudahan Iya. bisa ketemu Ketemu lagi di lain lagi. waktu. Dan terakhir saya tutup. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oh. Jangan lupa. Jerbasuki Mowobeo.